Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK 1 Pangkep, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, jurusan, Bapak Ibu yang hadir, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan tugas. Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pada hari ini terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap sekolah atau satuan pendidikan itu dalam menyusun program kegiatannya itu tidak bisa asal-asalan Bapak Ibu. Jadi harus berbasis data, ya otentik. Jadi makanya dalam hal menyusun rencana kegiatan tahunan, apakah dia jangka menengah atau jangka panjang, semuanya itu harus berdasarkan data. Nah, dari hasil rapor pendidikan kita Bapak Ibu tahun lalu, ya tentu sudah ada, kita punya, miliki semuanya. Nah, itu harus kita eksplorasi. Nah, kemarin Bapak Ibu kalau tidak salah hari Jumat ya Bapak Ibu, kita sudah lakukan eksplorasi dashboard rapor pendidikan kita. Nah, dari hasil eksplorasi itu, rapor pendidikan merupakan salah satu cara, ya, salah satu cara Bapak Ibu bagaimana kita menyusun rencana kegiatan tahunan. Setelah itu kita kegiatan itu kita transfer ke rencana kegiatan sekolah, kemudian kita masukkan ke Arkas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hal penggunaan rapor pendidikan ini ada tiga cara. Ada tiga cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Ini kita sudah lakukan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, PBD dengan menggunakan unduhan rekomendasi PBD kita sudah lakukan juga. Ya, PBD unduhannya, kemudian kita unduh laporan rapor pendidikan. Jadi ada tiga cara Bapak Ibu. Dari tiga cara ini semuanya keluarannya sama saja Bapak Ibu. Semua mengeluarkan satu rekomendasi, ya, untuk menyusun rencana kegiatan tahunan. Ya. Nah, kita mulai cara pertama Bapak Ibu. Cara pertama itu tahapan perencanaan berbasis data dan menggunakan eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Itu yang pertama. Setelah kita buka eksplorasi dashboard kemarin rapor pendidikan kita, di situ ada 8 indikator Bapak Ibu. Ada 8 indikator. Yang pertama, dan jelas Pak ya? Ya, yang pertama adalah literasi. Ya, kemudian yang kedua adalah numerasi. Ya, yang ketiga adalah karakter. Yang keempat iklim keamanan sekolah.
Yang kelima adalah iklim kebinekaan. Kemudian yang keenam adalah kualitas pembelajaran. Kemudian ketujuh adalah penerapan lulusan. Kemudian yang kedelapan lean and match dengan dunia kerja dan dunia industri. Itulah 8 indikator. Bapak Ibu, kita harus analisis, kita bedah semua satu-satu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ada yang terlewatkan dari 8 indikator ini. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah buku rapor pendidikan akan melihat 6 indikator prioritas. Ini kalau sekolah menengah atas, Bapak Ibu, 8 indikator prioritas untuk SMK. Nah, pilih indikator prioritas dengan urutan sebagai berikut. Yang mana yang berwarna merah? Yang pertama dulu, yang mana warna merah? Ya, yang kedua adalah berwarna kuning. Jadi kalau ada indikator yang warna merah, itu dulu yang kita mau programkan. Itu yang utama. Merah, baru kuning, baru hijau. Nah, di rapor pendidikan kita setelah kita eksplorasi kemarin, ada satu warna merah ya, Bapak Ibu, yaitu di numerasi. Ya. Nah, itulah yang harus kita lihat, apa akar masalahnya, apa akar masalahnya, kemudian apa solusinya, apa rekomendasinya. Ya. Nah, setelah itu dapat memilih berdasarkan kenaikan atau penurunan capaian di mana dengan prioritas sebagai berikut. Di mana penurunannya paling tinggi, ya, yang mana penurunan paling tinggi, Bapak Ibu, kemudian yang mana kenaikannya paling rendah. Jadi walaupun misalnya semua hijau, ya, walaupun semuanya hijau, itu kita lihat yang mana kenaikannya paling rendah atau yang mana penurunannya paling tajam. Ya. Walaupun hijau, mungkin ada kenaikannya sedikit saja. Nah, itu bisa diprogramkan kembali, Bapak Ibu. Karena warna hijau itu adalah merupakan standar minimal yang dicapai oleh sekolah kita. Kemudian lanjut, jika capaian Anda memiliki warna yang sama, maka Anda dapat membandingkan skor capaian. Apa arti capaian saya? Nah, dilihat, diklik di situ. Apa arti capaian saya, Bapak Ibu? Iya. Oh, maaf, Pak Heri, bisa dibuka rapor pendidikannya? Iya. Ya, begitu langkah pertama, Bapak Ibu. Ya, yang mana penurunannya paling tinggi, yang mana kenaikannya paling rendah. Itu yang diprogramkan. Kemudian yang kedua, memilih akar masalah. Memilih akar masalah. Dari masalah yang dipilih, klik pelajari akar masalah. Jadi kemarin sudah dibuka, yang mana masalahnya, yang mana akar masalahnya. Ya. Nah, yang kedua memilih akar masalah. Ya. Dari masalah yang dipilih, jadi setelah kita klik capaian masalah, kemudian akan muncul akar masalahnya. Nah, dari 4 kartu akar masalah, dari indikator awal 1 dan level 2 yang menyertainya. Jadi ada level 1, ada level 2. Dari keempat kartu akar masalah tersebut, pilihlah sebagian. Jadi bisa dipilih sebagian atau keseluruhan. Dan akar masalah dengan urutan sebagai berikut. Ya, sama tadi yang warna merah, kemudian warna kuning. Kemudian Anda juga dapat memilih berdasarkan kenaikan, penurunan capaian akar masalah, di mana dengan prioritas sebagai berikut. Ya, sama tadi Pak, penurunan paling tinggi, kemudian kenaikan paling rendah. Kemudian capaian akan masalah ini Anda memiliki warna yang sama, ya sama, maka Anda dapat membandingkan skor capaiannya. Jadi kalau sama-sama warnanya, di mana yang skor capaiannya paling rendah?
Itu yang diprioritaskan. Itu yang kedua, memilih akar masalah. Kemudian selanjutnya, ketiga, merumuskan benahi. Ya, setelah diklik akar masalahnya, kemudian ada benahi muncul Pak. Dari akar masalah yang sudah dipilih, baik dari level 1 maupun level 2, selanjutnya Anda dapat merumuskan benahi dengan melihat inspirasi benahi. Jadi di rapor pendidikan itu, ya karena mati lampu ya tidak bisa ditayangkan yang mana. Jadi ada inspirasi 1, di situ ada inspirasi 2, ada inspirasi 3. Iya. Kemudian pilihlah sebagian atau seluruh inspirasi. Jadi bisa dipilih 1, 2 atau seluruhnya inspirasi. Iya. Untuk memilih inspirasi kegiatan dengan benahi, Anda dapat mempelajari, lihat di Merdeka Mengajar. Jadi langsung link di situ Pak. Langsung link ke Merdeka Mengajar. Kemudian kita buka modulnya. Ya, modulnya kita pelajari modulnya bagaimana membenahi masalah yang ada. Jadi sudah ada tindak lanjutnya. Nanti itu Pak, nanti mungkin kegiatannya ya langsung ke link platform Merdeka Mengajar. Ya, kalau mungkin dananya terbatas, tapi kalau ada sesuatu akar masalah harus dilakukan dengan workshop atau in-house training, ya ini tergantung dana sekolah. Nah, untuk memilih inspirasi kegiatan benahi, Anda dapat mempelajari tadi di Merdeka Mengajar. Dari inspirasi benahi yang sudah dipilih, rumuskan kegiatan sesuai dengan daftar kegiatan ARKAS. Jadi kita rumuskan ke sini Bapak Ibu. Ya, di situ memasukkan ke dalam dokumen RKT, rencana kegiatan tahunan. Yang pertama ada identifikasi, kemudian ada refleksi, kemudian ada kolom benahi, kemudian ada kegiatan ARKAS, kemudian ada penjelasan kegiatan ARKAS. Itu format yang harus diisi Bapak Ibu. Identifikasi adalah indikator prioritas yang ingin satuan fokuskan. Jadi pilih indikator yang mana dari 8 yang merah tadi atau yang kuning, indikator mana yang diprioritaskan, yang mau diprogramkan untuk tahun ini, tahun depan menurut saya Bapak Ibu. Kemudian refleksi, masukkan nama indikator, akar masalahnya level 1 dan level 2 yang ingin satuan Anda perbaiki. Ya, jadi harus dilihat akar masalahnya yang mana yang mau diperbaiki. Kemudian benahi, masukkan benahi langkah inspirasi, benahi sesuai dengan indikator akar masalah level 2 yang sudah dipilih. Kemudian kegiatan ARKAS Bapak Ibu, ya tentu di ARKAS itu ada kodenya Pak ya, dana bos yang mana hubungan bahwa ini kegiatan ini berhubungan dengan ini. Ya, bisa diprogramkan dan sebagainya. Yang dipilih satuan pendidikan untuk melakukan penganggaran yang berorientasi perbaikan satuan pendidikan. Ya, jadi indikatornya apa, kemudian benahinya, kemudian masukkan ke ARKAS. Kemudian penjelasan kegiatannya, yaitu satuan pendidikan akan melakukan berdasarkan kegiatan ARKAS. Kegiatan membutuhkan biaya atau tidak. Kita lanjutkan. Jadi cara 1 tahap 4 ya kita buka. Cara 1 tahap 4. Memasukkan data ke dalam dokumen RKT. Ya, jadi formatnya itu yang pertama adalah identifikasi, kemudian refleksi, kemudian benahi, kemudian kegiatan ARKAS, kemudian penjelasan kegiatan. Ya. Dari analisis tadi kita masukkan itu Bapak Ibu. Yang mana lemah tadi, yang mana warna merah. Misalnya contohnya identifikasi itu numerasi yang warna merah. Ya, numerasi, kemudian refleksinya yaitu masukkan indikator. Masukkan indikator akar masalah level 1 dan level 2. Nah, refleksinya itu adalah kompetensi pada domain geometri.
Ya, kemudian benahinya itu Bapak Ibu adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Ya, Pak Suwardi kemarin masih ya, numerasi juga ya, anunya, yang merah Pak ya. Ya, numerasi. Iya, numerasi. Kemudian domainnya juga geometri kalau nggak salah. Iya, geometri juga. Ya, jadi benahinya Bapak Ibu yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan kebijakan menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Kemudian kegiatan atasnya yaitu pengembangan diri terkait numerasi melalui platform Merdeka Mengajar. Ya, kemarin sudah dibuka larinya modulnya ke platform Merdeka Mengajar. Ya, kemudian di deskripsi kegiatannya Bapak Ibu, guru mengikuti pelatihan mandiri ya terkait numerasi di platform Merdeka Mengajar. Guru melakukan kegiatan seri pengetahuan di komunitas belajar 1 kali sebulan. Saya tanya Bapak Ibu, apa sudah bentuk kumpul? Sudah Pak. Sudah aktif kumpulnya? Setiap jurusan Pak kumpulnya. Oh, setiap jurusan ya? Kegiatannya berapa kali? Bagaimana jadwal kegiatan? Kalau di sini di KP 1 kali 1 minggu kan? 1 kali 2 minggu. Sekali dengan arisan Pak. Kalau di JKP. Oh begitu, 1 kali sebulan. Sekarang ini pindah jadi. Iya. Tidak pernah lagi arisan. Tidak pernah arisan. Iya. Jadi KB ini kumpul ini harus diaktifkan ya Bapak Ibu. Ya baik antara internet maupun external. Ya. Kalau kanunya Pak, MGP-nya, MGP-nya, Iya. aktif juga. Beberapa makhluk Pak. Maupun aktif semua. Kalau di KP kan saat. Iya. Oh iya. Kecuali bahasa Inggris Pak ya. Iya. Bahasa Indonesia. Iya. Aktif ibu bahasa Inggris Pak. Iya. Masih panas ketuanya. Iya. Sudah mau berakhir. Tinggal berpahala. Beberapa hari Pak ya? Iya. Ya, mudah selamat sampai akhir ya. Iya. Ya itu Pak ya diharapkan itu salah satu deskripsi kegiatan yang dilakukan. Jadi bisa mandiri, bisa komunitas belajar. Ya. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke lembar Arkas. Ya, siapa bendahara di sini Bapak Ibu? Bendahara. Rusia. Ya, kita pindahkan kolom inspirasi kegiatan benahi yang terpilih di RKT ke dalam kolom benahi di lembar kerja Arkas. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu formatnya Arkas itu yang pertama benahi, kemudian kegiatan, kemudian penjelasan kegiatan, kemudian urian kegiatan, jumlah, satuan, harga satuan dan total. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, kolom urian kegiatan diisi dengan rincian barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian kelima, jumlah barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Kemudian kolom satuan berisi 1 barang jasa dibelanjakan 1 tahun. Ya, itu Arkas dalam Arkas Bapak Ibu. Ya, lembarannya bisa dilihat Pak. Contohnya itu, misalnya benahi, peningkatan kompetensi guru dalam hal numerasi melalui optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru, mata kelas, mata pelajaran dan mata pelajaran. Kemudian penjelasan kegiatan, diskusi menggunakan guru terkait modul numerasi di platform Merdeka Mengajar. Urian kegiatannya ya kertas berapa dibutuhkan, snack dan seterusnya. Jumlahnya berapa kertas, berapa ring dan seterusnya. Snacknya berapa, satuannya, ya harga satuan, kemudian total anggaran yang dibutuhkan. Ya, itulah Bapak Ibu langkah-langkah dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, lanjut ke rencana kegiatan sekolah, lanjut ke rencana kegiatan anggaran sekolah, kemudian aplikasi rencana kegiatan sekolah. Ya, itu. Jadi ada 3 cara tadi. Yang pertama eksplorasi, kemudian unduhan, apalagi yang ketiga Pak? Ya, analisis ya.
Kalau tadi tuduhan rekomendasi, Iya. kalau ini RKT. Iya. Jadi itulah langkah-langkahnya. Bisa cara pertama, cara kedua tadi mengeksplorasi menggunakan rapor pendidikan berbasis data, bisa eksplorasi, bisa berubah nih ya Pak ya. Semuanya itu akhirnya sama hasilnya. Nah itulah nanti digunakan, dimasukkan ke program kerja tahunan. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya. Ya mungkin jelas ya Bapak Ibu. Sudah jelas? Ya. Nah kalau begitu Bapak Ibu, nah ini karena harus ada hasil, ada outputnya. Saya harapkan Bapak Ibu menyusun rencana kegiatan tahunan. Ya, saya berikan waktu mungkin 1 hari. Besok Pak ya, bisa selesai. Ya, mungkin per kelompok Pak ya. Intinya, atau siapa yang dipercayakan menyusun rencana kegiatan tahunan. Ya. Ya. Ya mungkin ya Ada 2 kelompok ada kemarin. 2 2 ya. kelompok kemarin. Ya, salah. Yang 2 kelompok ini diharapkan menyusun rencana kegiatan tahunannya. Ya karena ini Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, ini sudah jelas. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita hasilkan nanti rencana kerja tahunan kita bisa maksimal, bisa efektif, berjalan dengan bagus, baik, sehingga apa yang diharapkan meningkat yang benar ini betul-betul Bapak Ibu upayakan apa kegiatannya dan bisa berjalan dengan bagus, utamanya di kegiatan pembelinya ya, aktivitas belajarnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.